Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk tetap istiqomah kita dapat berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, tepatnya di tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui, pada bulan Zulhijjah ini ada satu syariat yang besar yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran, yang wajib ataupun yang harus dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu, yakni pelaksanaan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun rukun Islam yang kelima, ya, maka dia akan melaksanakan ibadah haji pada bulan ini. Sementara bagi kita yang tidak mampu atau belum mampu melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Allah juga memberikan satu anjuran, perintah bagi yang mampu untuk dapat melaksanakan penyembelihan kurban. Perintah tersebut terdapat di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sama halnya dengan ibadah haji, ibadah kurban juga dianjurkan untuk dilaksanakan bagi yang mampu. Di samping di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua juga terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36 dan 37. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawafa. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tarah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Itu bunyi ayatnya, yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, artinya telah mati maksudnya, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan
ya, menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara, ini yang menjadi dasar atau dalil untuk pelaksanaan penyembelihan kurban bagi umat Islam yang tidak sanggup atau yang belum sanggup melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Sebenarnya saudara, perintah untuk berkurban ini tidak hanya disyariatkan kepada kita kaum muslimin atau yang beragama Islam saja. Saudara-saudaraku yang beragama Kristen atau umat Kristiani pada dasarnya juga mereka diperintahkan untuk menyembelih kurban. Ya. Terdapat beberapa ayat di dalam Alkitab itu yang menjelaskan tentang perintah untuk pelaksanaan kurban. Misalnya saudara, kita dapat lihat di dalam Ulangan pasal 12 ayat 21. Di ayat itu berbunyi begini: apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, ini kayaknya tentang pelaksanaan ibadah haji deh. Ya, kalau terlalu jauh, bagi umat Islam kan kalau terlalu jauh, maka diperintahkan untuk berkurban. Maka di ayat ini sambungannya bunyinya begini: maka engkau boleh menyembelih lembu sapimu dan kambing dombamu. Nah, ini yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Jadi Ulangan pasal 12 ayat 21 ini bagi orang-orang yang tidak dapat melaksanakan ibadah mensucikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di tempat yang jauh, maka bagi dia boleh dianjurkan untuk menyembelih kurban. Di sini disebutkan menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu, dan yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat yang kamu sukai. Kemudian juga di dalam Keluaran pasal 24 ayat 5. Bunyi ayatnya begini saudara. Kemudian kita sama-sama nanti baca ini ya. Saudara juga ikut membaca lah ini. Itu ada beberapa yang saya beri warna merah. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakar dan menyembelih lembu-lembu, ya, lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Jadi ada syariat itu di dalam Perjanjian Lama itu diterangkan begitu. Kemudian di dalam kitab Imamat pasal 3 ayat 1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor yang jantan atau seekor yang betina, haruslah ia membawa yang tidak tercela kepada Tuhannya. Artinya tidak cacat ini saudara. Sama di dalam Islam juga anjuran untuk menyembelih binatang kurban itu salah satunya tidak boleh cacat. Ya, tidak boleh cacat saudara. Tidak boleh ada kena penyakit, ya, yang berpenyakit atau yang cacat itu tidak boleh. Sama di dalam Imamat pasal 3 ayat 1 ini juga demikian. Binatang kurban yang akan disembelih itu tidak boleh yang cacat. Ya. Kemudian juga ada di Imamat pasal 1 ayat 3, ayat 10, ayat 13. Kita lihat satu persatu saudara ayatnya ini. Di dalam ayat 3 disebutkan, jikalau persembahannya merupakan korban bakar dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak tercela. Nah, sama seperti tadi ya saudara. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Di ayat 10-nya, jikalau persembahannya untuk korban bakar adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak tercela. Nah, sama, salah satu ketentuannya penyembelihan kurban itu kan binatangnya jantan dan tidak boleh cacat, ya, tidak boleh sakit, ya, itu tidak boleh. Kemudian di ayat yang ke-11, haruslah ia menyembelih pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Di ayat yang ke-12, kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam. Ya,
di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Nah, jadi ini memotong bagian-bagian tubuh, mencincangnya lah mungkin bahasanya begitu, saudara. Kemudian di ayat yang ke-13, isi perut, ya, isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mesbah. Itulah korban bakar, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi saudara, apa yang ada di dalam kitab Ulangan, Keluaran, dan Imamat ini, itu menunjukkan tentang perintah atau ajaran atau syariat berkaitan tentang penyembelihan kurban. Maka seharusnya ibadah kurban ini tidak saja dilaksanakan oleh kita yang beragama Islam, oleh umat Islam, tapi juga oleh umat-umat Kristiani gitu loh. Karena di dalam Alkitab mereka ada ketentuan atau syariat tentang penyembelihan kurban itu sendiri. Jadi saudara, seharusnya kita baik umat Islam maupun saudara-saudaraku yang beragama Kristen, ada perintah untuk melaksanakan itu, gitu ya. Ada perintah untuk melaksanakan kurban itu. Jadi nih bulan Zulhijjah ini ya, Zulhijjah ini menjadi satu menjadi satu momentum besar bagi umat manusia pada dasarnya. Kalau saya bilang sih tidak umat Islam saja, tapi juga saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kita dalam arti umat Islam dan umat Kristen sama-sama menerima syariat perintah kurban, ya. Dan pelaksanaan perintah kurban ini bersumber dari nabi yang sama, yakni Nabi Ibrahim atau Abraham yang disebut oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kalau di umat Islam kan disebut Ibrahim, kalau mereka menyebutnya Abraham. Bersumber dari Ibrahim. Hanya yang membedakan, kalau di umat Islam meyakini anak Ibrahim itu yang disembelih, yang dikorbankan adalah Ismail, sedangkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen meyakini yang disembelih adalah Ishak. Pada video berikutnya nanti saudara kita membahas siapa sebenarnya yang disembelih, Ismailkah atau Ishak yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, yang mana Ibrahim itu menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas tentang syariat atau ajaran untuk kurban yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab, ya. Jadi ini menjadi satu dasar dan ketentuan sehingga pelaksanaan kurban itu memang diwajibkan baik bagi umat Islam maupun bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.